Assalamualaikum guys, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Film horor adalah salah satu genre film yang paling tidak disukai masyarakat dunia. Kalau misalkan kita melihat data statistik di Amerika Serikat sebagai negara penghasil film terbesar kedua di dunia, film horor itu hanya diproduksi sekitar 13% di antara semua genre film. Kalau misalkan kita lihat film action atau film petualangan yang itu di atas 50%, angka 13% untuk film horor itu justru tentu saja sangat sedikit. Dan kalau misalkan kita balik pertanyaannya tentang minat penonton, para penyuka film, maka di antara para penyuka film itu hanya 50% yang bersedia, yang berminat untuk nonton film horor. Dan ini 50% itu angka yang sangat sedikit, karena angkanya adalah, pertanyaannya adalah kamu minat nggak nonton gitu. Jadi belum tentu suka atau enggak, baru minat atau enggak itu hanya 50%. Dibandingkan dengan film-film misalkan komedi, film action dan sebagainya yang di atas 80-90%. Tapi dari data statistik yang saya sebutkan tadi itu sebenarnya ada dua hal yang harus kita garis bawahi. Pertama, bahwa apa yang kita paparkan barusan itu tidak memasukkan kategori box skip di dalamnya. Kalau misalkan kita masukin kategori itu, maka semua statistik harus kita revisi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, itu adalah statistik di Amerika Serikat dan Kanada, dan pada umumnya di negara-negara barat. Kalau misalkan kita masuk di Indonesia, fenomenanya sangat-sangat lain, datanya sangat lain, yaitu bahwa film-film horor itu selalu menempati posisi 10 teratas dari film-film paling populer sepanjang sejarah di Indonesia. Sebelumnya kita dikagetkan dengan Pengabdi Setan, dan sekarang KKN di Desa Penari itu benar-benar mencetak rekor. Belum berapa minggu itu jumlah penontonnya sudah melampaui seluruh film-film yang pernah populer di Indonesia. Jadi Warkop Reborn atau misalkan Dilan-Dilanan, kemudian Gundala dan sebagainya, itu semuanya lewat, kalah dibandingkan dengan para penonton dari KKN di Desa Penari ini. Nah, di episode ini kita bukan hanya membahas kenapa Indonesia itu suka sekali dengan horor, tapi kita juga akan membahas kenapa film itu bisa sesukses itu. Jadi ayo kita mulai. Tahun 2019, seorang yang bersembunyi di balik satu akun Twitter itu menceritakan tentang satu kisah yang kemudian kita kenal sebagai kisah KKN di Desa Penari. Apa isi kisahnya itu? Ya, sekelompok orang, 14 orang, tapi difokuskan pada 6 orang yang sedang melakukan KKN di satu desa yang terlalu penuh aturan, terlalu ganjil, terlalu aneh, dan pada akhirnya memunculkan kisah-kisah yang sangat memilukan, sangat tragis, dan sangat menakutkan. Kisah ini saya tidak akan ceritakan lebih lanjut karena tentu saja akan menjadi spoiler. Tapi kisah ini kemudian menjadi kisah yang sangat viral karena membawa orang kepada satu dimensi kepenasaranan yang sangat luar biasa. Karena di situ dikesankan bahwa kisahnya itu nyata. Ada foto orangnya, kemudian ada foto pemandangan desanya, gapuranya, dan hal-hal yang semacam itu yang membuat orang-orang menjadi histeris, dalam artian penasaran apakah ini nyata atau tidak. Begitu. Nah, ini adalah salah satu poin kenapa film Desa Penari ini menjadi sangat populer, menjadi sangat viral. Karena apa? Karena memang dia diangkat dari kisah yang sebelumnya sudah viral. Apapun yang viral itu sebenarnya bisa saja dibuat menjadi keviralan ganda kalau misalkan dibungkus dengan wujud yang berbeda. Dan saya pikir diangkatnya kisah di Twitter ini menjadi sebuah film adalah salah satu langkah terbaik untuk membuat film ini atau cerita ini menjadi sangat populer. Tapi bukan hanya itu masalahnya. Masalahnya adalah, ya, kenapa cerita dan film ini menjadi sangat populer? Kenapa cerita dan film ini viral? Kenapa orang-orang seneng sama cerita ini? Kenapa horor-horor yang lain nggak sesukses horor yang ini? Saya jelaskan di sini ada 3 hal yang membuat ini menjadi benar-benar viral. Yang pertama itu adalah karena film ini itu benar-benar membawa manusia kepada jebakan kepenasaranan yang berlapis-lapis. Banyak orang yang setelah mendapatkan kisah ini kemudian bergidik dan berpikir bukan tentang horornya, tapi kok ini kayak asli gitu, kok ini kayak beneran gitu. Jadi orang tuh dibawa kepada penasaranan itu, bukan pada horornya. Kok ceritanya bisa sampai sedetail ini, ada begini, ada begitu, kok gini. Saya mau kasih klarifikasi atau kasih penjelasan sedikit, Baraya, begini ya. Kalau ada sebuah kisah yang dikisahkan oleh satu orang, satu individu atau satu pihak tertentu, dan kisah itu detail, sangat-sangat detail, maka itu lebih mungkin cerita bohong daripada cerita asli.
Jadi jangan dibalik ya, kalau Baraya menemukan ada kisah yang sangat detail, itu berarti hampir pasti cerita itu bohong. Kenapa seperti itu? Karena untuk mencapai sesuatu yang detail butuh sebuah perencanaan. Dan untuk merencanakan sesuatu menunjukkan bahwa itu tidak lagi otentik. Kan begitu. Jadi kalau misalkan ada orang yang berkata bahwa kisah ini kayak kisah nyata karena detail, nah itu cacat logika. Jadi Baraya silahkan pakai logika forensiknya untuk menemukan bahwa ini sebenarnya tidak nyata, kalau detail itu tidak nyata. Tapi apapun itu, masyarakat dibuat penasaran karena memang cerita ini cerita yang dalam tanda kutip detail tadi, sangat detail tadi. Awalnya diceritakan oleh satu orang dalam satu versi, kemudian ada orang kedua yang menceritakan dengan versi yang lain yang ternyata saling melengkapi satu sama lain. Kan jadi penasaran gitu. Jadi kok detail jadi sampai ada dua orang yang menceritakan seperti ini dan seterusnya. Kemudian dilengkapi yang tadi itu, dilengkapi dengan foto, dilengkapi dengan apa dan sebagainya yang dianggap sebagai bukti otentik bahwa memang ada orang yang seperti itu, ada kejadian yang seperti itu di satu desa tertentu, dan bahwa desanya kemudian dirahasiakan, bahwa nama orangnya disamarkan dan sebagainya. Itu menunjukkan bahwa orang-orang yang dimaksud itu memang sengaja membuat kita menjadi sangat penasaran. Desanya mungkin saja ada, tapi tidak seperti itu. Atau desanya sama sekali tidak ada, desanya hanya ada dalam fantasi. Atau desanya memang seperti itu dan pernah ada kejadian seperti itu, tetapi tidak sampai selebay itu dan sebagainya. Tapi semua hal itu membuat kita menjadi benar-benar penasaran. Dan kalau seandainya kita akhirnya menemukan si desa yang dimaksud ternyata ada di Jawa Timur, bentuknya seperti ini, itu tidak benar-benar menghapuskan kepenasaranan kita, tapi mendorong kita untuk mencari pengetahuan lebih detail lagi tentang desa itu seperti apa. Inilah yang dimaksud sebagai jebakan kepenasaranan berlapis-lapis. Jadi keistimewaan dari film ini bukan pada horornya yang saya pikir sih biasa-biasa aja, tetapi film ini sangat istimewa karena dia bisa menarik kepenasaranan orang dan kemudian menjebaknya dalam kepenasaranan yang berlapis-lapis. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apa yang membuat film ini menjadi sangat laris adalah karena film ini itu benar-benar relevan dengan Indonesia. Saya pikir sedikit sekali film-film yang bisa serelevan ini dengan Indonesia, khususnya film horor. Jadi maksudnya gimana? Jadi gini Baraya ceritanya ya. Rasa takut itu ada dalam diri setiap manusia dan itu adalah naluriah. Sebagai upaya manusia untuk mempertahankan diri, maka sama Tuhan dikasih naluri untuk rasa takut, begitu. Nah, tetapi rasa takut itu walaupun naluriah itu sangat dipengaruhi oleh kebudayaan dari orang yang tinggal di satu tempat tertentu atau satu masyarakat tertentu. Jadi misalkan orang-orang Arab Saudi itu sangat tidak keberatan kalau harus menguburkan jenazah di kolong rumahnya sendiri, di bawah rumahnya sendiri. Kenapa seperti itu? Karena mereka tidak takut pada arwah orang mati. Hanya orang-orang yang dulunya pagan yang berpikir bahwa roh itu abadi dan roh itu kemudian bisa saja berpengaruh terhadap kehidupan dunia dan sebagainya, yang benar-benar takut pada roh orang mati. Orang dengan kebudayaan yang lain tidak takut pada roh orang mati. Dan karena itu orang Arab takut pada hantu, takut pada makhluk gaib, pada jin dan sebagainya. Tetapi jin, hantu dan lain sebagainya itu tidak berupa orang yang sebelumnya hidup dan kemudian mati. Jadi konsep hantunya berbeda. Kalau misalkan kita datang ke Amerika Serikat, konsep hantunya lain lagi. Konsep hantu di Amerika Serikat itu ya seringkali juga berasal dari orang mati. Orang yang mati kemudian arwahnya begini. Tetapi itu di Amerika Serikat tidak cukup menakutkan. Untuk bisa membuatnya menjadi menakutkan, maka si hantu yang dimaksud itu harus bisa menciptakan kecelakaan yang nyata, kecelakaan yang pasti. Jadi si hantu-hantu Amerika Serikat itu bawa pisau, bawa gergaji mesin gitu, yang bisa menciptakan kerusakan fatal di dunia secara nyata. Begitu, baru orang Amerika Serikat menjadi takut. Tetapi dampaknya hantu-hantu di Amerika Serikat buat orang Indonesia itu nggak terlalu menakutkan karena mereka tuh nyata. Mereka bisa ngebunuh tapi juga bisa dilukai, bisa dibunuh. Freddy Krueger itu kan bisa dilukai gitu ya. Atau yang Jason dan sebagainya. Makanya orang-orang Amerika Serikat lebih takut pada horor zombie daripada horor hantu, kan begitu ya. Karena itu menurut orang Amerika Serikat itu lebih realistis. Nah, di Indonesia hantu-hantu tidak harus realistis. Yang penting hantu itu benar-benar misterius. Nah, film Desa KKN ini benar-benar memberikan kepada kita nuansa yang Indonesia banget, sehingga orang-orang menganggap bahwa ini dekat dengan kita, ini relevan dengan kehidupan kita. Saya mengumpulkan ada beberapa unsur yang sangat-sangat khas di Indonesia yang ada di film ini. Saya sebutkan satu-satu, yaitu ini yang khas ya, khas Indonesia. Hantu, dimensi lain, kampung hantu, tersesat di alam gaib,
Hutan Larangan, Ritual Masa Lalu, kemudian Kisah Moral Pamali dan Pantangan, kemudian Weton, Indra Keenam, Genderuwo, Khodam, Kontrak Gaib, Pelet, Gamelan dan Tarian, Pakaian Kerajaan, bahkan Pertobatan Terakhir khas sinetron azab yang hampir mati teh minta ampun minta tolong yang sebegitu, itu di sini ada. Jadi maksudnya apa? Jadi ini benar-benar filmnya sangat relevan dengan Indonesia, sangat dekat dengan masyarakat Indonesia, dan saya pikir tidak ada film horor yang sampai bisa mengumpulkan sekian banyak unsur-unsur keindonesiaan itu atau yang disukai oleh orang Indonesia dalam satu film yang sama. Film ini benar-benar padat dengan apa yang menjadi obrolan horor di tongkrongan kita masing-masing, begitu. Dan hal yang relevan ini sangat penting Baraya, karena gini, kalau Baraya suka pada lagu, maka lagu yang dimaksud biasanya relevan dengan kehidupan Baraya. Kalau Baraya lagi putus cinta, maka Baraya senang dengan lagu-lagu putus cinta, kan seperti itu. Atau kalau misalkan Baraya nonton film Avenger yang paling panjang diperdebatkan dan paling panjang diperbincangkan oleh orang-orang di Amerika Serikat, itu bukan actionnya yang sebenarnya biasa-biasa aja. Yang paling sering diperbincangkan itu adalah tentang motif mulia Thanos untuk menyeimbangkan populasi dunia, alam semesta. Dan itu sangat relevan dengan realitas hari ini tentang overpopulasi di bumi. Jadi film actionnya diabaikan, apanya dilupakan, tapi yang diingat-ingat dan diperdebatkan oleh orang itu adalah sesuatu yang sangat relevan untuk kehidupan hari ini. Nah, KKN di Desa Penari itu benar-benar relevan dengan kita karena membungkus semua kisah-kisah horor itu dalam satu film, ditambah sesuatu yang sangat-sangat realistis, yaitu sekelompok mahasiswa yang melakukan KKN, yang sebagian di antara kita juga pernah melakukan hal yang seperti itu. Jadi benar-benar dekat dengan pengalaman kita gitu. Gitulah ya. Dan kemudian yang ketiga, kenapa film ini menjadi sangat sukses adalah karena euforia kolektif. Jadi maksudnya gini Baraya pernah nggak berheran-heran, bertanya-tanya kenapa orang Amerika Serikat sebagian besar suka banget sama basket, tapi orang Inggris sebagian besar suka banget sama bola? Padahal mereka berasal dari kebudayaan yang sama, bahasa mereka relatif sama, latar kultur mereka juga relatif sama dan sebagainya. Tapi hanya gara-gara beda negara, kenapa selera orang jadi beda? Yang satu bola semua, yang satu basket semua. Alasannya adalah karena manusia itu sebenarnya tidak benar-benar sangat menyukai satu hal, tapi dia harus mengidentifikasi dirinya sebagai bagian dari kelompok yang lebih besar. Itu begitu rumusnya. Jadi semakin pengecut seseorang, semakin ingin dia untuk bergabung dan mengidentifikasi diri mereka sebagai satu kelompok yang lebih besar. Begitu. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat ada orang yang sangat suka bola, sebenarnya gak sepenuhnya dia suka bola. Bisa aja dia terbawa-bawa oleh suasana orang yang ada di sekelilingnya, orang-orang yang ada di sekitarnya. Tadi kereta, sekarang pesawat. Jadi gini misalkan Baraya ya, Baraya bisa nggak membedakan orang yang benar-benar suka bola dengan orang-orang yang terbawa-bawa suka sama bola? Orang-orang yang benar-benar suka pada bola itu adalah orang yang senang menikmati permainan sepak bolanya, dan dia tidak terlalu cenderung pada klub mana yang dia bela. Sedangkan orang yang ikut-ikutan suka bola itu sebenarnya tidak terlalu menikmati bolanya, tapi dia luar biasa suka pada klub tertentu. Gitu ya. Jadi dia tuh sebenarnya gak suka amat sama bola, tapi karena masyarakat di sekitarnya suka bola, maka dia harus mengidentifikasi dirinya itu sebagai bagian dari kelompok yang lebih besar itu. Dan karena dia sebenarnya tidak sesuai dengan selera bola itu, maka dia ikutan euforianya, ikutan sama klub bolanya dan sebagainya. Dan di Indonesia kita mengetahui perdebatan terkait bola itu bukan perdebatan terkait dengan taktik, dengan strategi, dengan cara bermain, dengan filosofi dan sebagainya, tapi kebanyakan terkait dengan klub mana yang mereka bela. Begitu. Itu menunjukkan apa? Itu menunjukkan sebagian besar orang yang suka bola di Indonesia adalah orang yang suka bohong-bohongan. Begitu. Nah, tapi intinya adalah kalau misalkan dalam satu masyarakat ada sesuatu yang disukai, maka individu-individu itu akan berusaha untuk menjadi suka pada apa yang disukai masyarakat itu. Nah, dalam hal ini, kesuksesan atau keviralan KKN di Desa Penari itu membuat orang-orang di Indonesia suka, dan orang-orang yang sebenarnya tidak terlalu suka menjadi ikut penasaran dan berusaha untuk menggabungkan pada kelompok besar yang suka itu. Viral itu selalu muncul dalam dua gelombang, Baraya. Yang pertama itu adalah dia viral karena secara konten dia memang layak untuk menjadi viral, ditonton sama banyak orang karena bikin penasaran dan sebagainya. Gelombang kedua adalah dia viral karena dia sudah viral.
Jadi karena dia disebut viral, maka orang-orang menjadi penasaran kenapa itu viral, maka dia akan membuat penontonnya menjadi lebih banyak lagi. Begitu. Makanya kalau channel-channel YouTube yang terlalu oportunis atau apa selalu viral gitu ya, di judulnya itu disimpan seperti itu biar untuk menghasilkan gelombang kedua dari keviralan yang dimaksud itu. Nah, Desa Penari sejak awal sudah viral karena bikin penasaran tadi itu. Nah, kemudian berikutnya dengan sedikit strategi pemasaran menjadi lebih viral lagi, memasuki gelombang kedua keviralan karena orang-orang mengira bahwa film ini memang viral. Begitu. Itulah 3 hal yang menurut saya membuat KKN di Desa Penari ini menjadi sebuah film yang sangat fenomenal dan menjadi pemecah rekor buat film-film di Indonesia sepanjang sejarah. Bagaimana tanggapan saya pribadi terhadap film itu? Ya, saya pikir sih ini perasaan saya ya. Saya rasa sih film ini bagus. Tapi jump scare-nya terlalu maksain, kemudian ada terlalu banyak anti klimaks, itu udah nggak jadi apa-apa gitu. Ya sedikit spoiler lah, tapi kan nggak akan bahas ceritanya. Tapi film ini saya pikir juga suaranya terlalu gandeng gitu, terlalu bising, terlalu acak-adut gitu. Ada banyak cerita yang loncat-loncat dan terlalu, saya pikir ya, terlalu sama dengan yang di Twitter yang dulu itu gitu. Jadi kalau udah baca Twitternya kemudian nonton ya kayak gitu alurnya gitu ya, walaupun ada yang diperpendek, ada yang diperpanjang, tapi ya kurang lebih seperti itu gitu. Jadi ya secara umum bagus, tapi ada beberapa catatan di situ. Jadi ya itu mah pribadi ya, pendapat pribadi saya sebagai penyuka film-film anime, saya melihatnya seperti itu. Itu saja Baraya, terima kasih karena sudah menyimak. Saya kabur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.